pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di Jendela Istana. Program yang membawa Anda menyimak lebih dekat kegiatan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Rika Indriaswari, langsung saja kita simak Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat peran ASEAN sebagai jangkar stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Melalui rangkaian konferensi tingkat tinggi di Kuala Lumpur, Malaysia, Presiden mendorong kerjasama konkret antara ASEAN dan mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara ASEAN Plus 3. Kuala Lumpur menjadi saksi aktifnya peran Indonesia di panggung diplomasi kawasan. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam serangkaian KTT ASEAN, mulai dari ASEAN Amerika Serikat, ASEAN Jepang, ASEAN Plus 3, hingga ASEAN Republik Korea. Dalam KTT ke-13 ASEAN Amerika Serikat, Presiden Prabowo menilai keterlibatan berkelanjutan Amerika Serikat di kawasan Asia menjadi hal positif bagi stabilitas dan perdamaian. Ia juga menyambut baik upaya mediasi Amerika Serikat dalam meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja, langkah yang dinilai membawa hasil positif bagi ASEAN. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very Gangguan rantai pasok hingga tensi geopolitik sebagai tekanan nyata bagi rakyat di kawasan, khususnya bagi petani dan generasi muda. Presiden juga menyoroti laporan ASEAN Plus 3 Regional Economic Outlook yang menunjukkan ketangguhan ekonomi kawasan sekaligus mengingatkan stabilitas tidak bisa dianggap pasti. Ia mendorong penguatan integrasi regional, diversifikasi perdagangan, dan jaring pengaman keuangan sebagai bagian inti dari agenda ASEAN Plus 3. Selain itu, ia menyerukan peningkatan cadangan pangan darurat melalui ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve untuk menjamin ketahanan pangan regional. Presiden juga mendorong pelaksanaan penuh APT Cooperation Work Plan 2023-2027 dan penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralization sebagai wujud konkret memperdalam kerjasama ekonomi dan keuangan. Dapat saya sampaikan bahwa dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN tahun ini ada beberapa pertemuan atau beberapa pembahasan. Yang pertama tentu saja hubungan ASEAN secara kelembagaan, di mana semuanya sepakat di tengah situasi global yang tidak menentu ini, yang namanya sentralitas ASEAN itu tidak boleh berhenti hanya sebagai slogan, tetapi diwujudkan di dalam
kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang lebih nyata, diantaranya peningkatan hubungan dan interaksi ekonomi antar negara-negara anggota. Masih di hari yang sama, Presiden Prabowo menghadiri KTT ke-26 ASEAN Republik Korea. Dalam forum ini ia menekankan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dengan Korea Selatan di tengah tantangan global yang dinamis. Presiden menilai sinergi digital ASEAN dan kekuatan teknologi Korea Selatan bisa menjadi motor baru pertumbuhan kawasan. Ia optimistis ASEAN berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pasar digital paling dinamis di dunia. Dengan nilai ekonomi digital diproyeksikan mencapai $1 triliun Amerika Serikat pada 2030. Selain memperkuat rantai pasok regional dan konektivitas ekonomi, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Indonesia menurutnya mendukung sepenuhnya peran konstruktif Korea Selatan dalam meredakan ketegangan global dan memperkuat perdamaian dunia. Dengan gaya diplomasi yang tegas namun terbuka, Presiden Prabowo menunjukkan arah baru politik luar negeri Indonesia, lebih aktif, solutif, dan menempatkan ASEAN sebagai poros stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sekolah rakyat jadi langkah nyata Presiden Prabowo hadirkan pendidikan merata. Laporan usai jeda tetap di Jendela Istana.